Nama Farhan dan Maya dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Baik, acaranya dua ya, masing-masing ya, dua. Jadi adalah replik hari ini ya, silakan ke depan. Ini adalah replik dari umum ya, silakan. Jadi mungkin sini kami satukan aja yang jadi saya bisa. Ijazah yang mengkaji umum terhadap pembelaan atau pledoi penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Farhan Muhammad Panggil Habib dari Salam Sesaugo dan atas nama terdakwa Maya dan Panggil Maya. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, pendahuluan mengenai mengawali sidang hari ini sudah selesai kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenannya kita dapat melanjutkan persidangan dengan acara perkara atas nama terdakwa Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo dan atas nama terdakwa Maya Rizan Panggil Maya. Sebelum kami membacakan dan menyampaikan jawaban atau replik jaksa penuntut umum terhadap pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa, perkenalan kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita menyadari dan memaklumi baik majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum merupakan equal partner yang saling menghargai, walaupun dalam penuntutan dan peran yang berbeda. Tetapi masing-masing didasari oleh tujuan yang sama, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materi dan tegaknya keadilan di negara tercinta. Yang kedua, tanggapan penuntut umum atas pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang mulia dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan untuk Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo, yaitu satu, berita acara pemeriksaan bertentangan dengan fakta persidangan, bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP terdakwa dan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan orang tua korban, bahkan termasuk hampir seluruh berita acara pemeriksaan atau BAP saksi anak-anak bertentangan dengan fakta yang terungkap dari persidangan dan seterusnya. Dua, tentang tuntutan yang dibacakan, bahwa di sini untuk Farhan Muhammad tidak perlu kami bacakan lagi apa yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum. Kami langsung menanggapi bahwa tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi saudara penasihat hukum terdakwa, kami akan menanggapinya antara lain untuk Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo, bahwa satu, bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terhadap terdakwa telah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi verbalisan, yaitu saksi Rio Teguh Putra dan saksi Gatot Ibnu Sulendro, dan saksi-saksi pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa, membujuk dan melakukan kekerasan baik terhadap saksi-saksi maupun terhadap terdakwa, dan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, di mana saksi Rio Teguh Putra dan saksi Gatot Ibnu Sulendro memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh saksi atau terdakwa, lalu diketik, dan setelah selesai saksi atau terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali berita acara yang dibuatnya. Apabila ada salah ketik atau ada yang tidak sesuai, dikoreksi oleh saksi atau terdakwa, barulah kemudian ditandatangani oleh saksi atau terdakwa. Perihal terjadinya perbedaan antara berita acara pemeriksaan dan fakta persidangan, kami penuntut umum menghormati fakta-fakta tersebut dan tidak ada merekayasanya, dan telah tertuang di dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya. Yang kedua, bahwa terhadap tuntutan terhadap terdakwa Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo, kami memaklumi bahwa penasihat hukum kurang hati-hati dalam menyadurnya ke dalam pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo, karena tuntutan terhadap Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo bukan yang seperti di dalam surat pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum, karena untuk tuntutan terhadap Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo yang kami bacakan itu satu, menyatakan terdakwa Farhan Muhammad Panggil Habib alias Salam Sesaugo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri. Padahal diketahui tepat diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 86 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farhan Muhammad alias Salam Sesaugo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada tahanan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Tiga, menyatakan barang bukti digunakan atas nama terdakwa Maya Rizan Panggil Maya dan menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Yang ketiga, analisa yuridis. Satu, barang siapa atau setiap orang. Unsur ini merupakan unsur pasal, bukan merupakan unsur delik, artinya melekat pada setiap pasal. Walaupun dalam beberapa pasal unsur ini tidak disebut secara tegas, hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan unsur delik, karena unsur delik berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 951K/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang mengatakan bahwa unsur barang siapa atau setiap orang akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, maka untuk membuktikan terpenuhnya unsur ini cukup apabila orang yang
didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas orang yang dihadapkan di persidangan. Pembuktian unsur ini belum mencakup unsur kesalahan karena perbuatan yang didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja oleh pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang offset atau sengaja, tapi dapat dilihat dari memori conflicting atau FTF. Kesengajaan itu menghendaki atau mengisahkan terjadinya suatu tindakan serta akibat. Maksudnya apabila seseorang melakukan tindakan dan ia yang menyadari pula akibat dari perbuatannya itu. Berdasarkan fakta atau fakta yang terungkap bahwa terdakwa mengakui akibat perbuatannya 9 orang anak tersebut mau untuk sekolah ke pesantren yaitu Huda Bogor, dan orang tua mereka pun mengizinkan anak-anaknya pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam demi untuk sekolah, di mana hal ini bertentangan dengan hak anak yang tertuang di dalam pasal 6 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua. 3. Unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya. Bahwa unsur di atas adalah unsur alternatif yang akan kami buktikan adalah unsur membujuk. Yang dimaksud membujuk menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya tersebut adalah benar. Bahwa kami penuntut umum dalam membuktikan unsur ini tetap berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti di mana terdakwa Farhan Muhammad panggil Habib Alaihissalam Sesaugo mengetahui bahwa keadaan ekonomi orang tua 9 orang anak tersebut kurang mampu, sehingga saat terdakwa datang ke surat Aban dengan mengatakan ada pesantren yang akan membiayai mereka untuk sekolah di Jakarta, sehingga orang tua anak-anak tidak mempermasalahkan karena bagi mereka yang penting bangga anak-anak bisa sekolah, dan orang tua mereka ada yang tahu pesantren tersebut apa dan ada yang tidak, lalu menandatangani surat persetujuan tanpa diketahui oleh ketua adat, kepala dusun atau aparat pemerintah setempat, dan tidak mempermasalahkan walaupun anak-anak berpindah agama. Sementara ada anak-anak antara lain Jetli, Radianto Saugo dan Kelvin Saugo yang tidak mau berangkat tetapi akhirnya ikut berangkat untuk sekolah ke pesantren di Jakarta, dan hal ini bertentangan dengan pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa terdakwa mengetahui bahwa 9 orang anak tersebut beragama Kristen Protestan, bahwa anak-anak antara lain bernama Radianto Saugo umur 10 tahun dan Kelvin Saugo umur 8 tahun sedih untuk berpisah dengan orang tua perempuannya, bahwa dalam unsur pasal ini yang dilindungi adalah hak anak untuk memeluk agama yang dijamin oleh negara dan undang-undang, bahwa untuk terdakwa Farhan Muhammad panggil Habib Alaihissalam Sesaugo kami penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan pasal 56 ayat 1 KUH pidana yang membantu melakukan terhadap pembelaan sendiri oleh terdakwa Farhan Muhammad panggil Habib Alaihissalam Sesaugo yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut keterangan karena BAP yang dibuat tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Pada saat pemeriksaan terdakwa merasa tertekan dan takut karena sebelumnya selalu dipukuli dan ditendang polisi. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi verbalisan yang Teguh Putra di mana terdakwa memberikan keterangan pada saat pemeriksaan tanpa ada paksaan, kekerasan, dan terdakwa dengan leluasa membaca kembali berita acara pemeriksaannya sebelum membubuhkan tanda tangan. B. Mayani MZ panggil Maya, bahwa terhadap BAP yang bertentangan dengan fakta persidangan, bahwa hal ini telah kami sampaikan pada tanggapan kami untuk perkara Farhan Muhammad panggil Habib Alaihissalam Sesaugo. 2. Analisa yuridis, bahwa yang akan kami tanggapi adalah unsur membantu melakukan, bukan unsur turut serta membantu melakukan, karena unsur turut serta berbeda dengan unsur membantu melakukan. Bahwa terdakwa Mayani MZ panggil Maya berdasarkan fakta persidangan perannya adalah membantu Farhan Muhammad panggil Habib Alaihissalam Sesaugo dalam melakukan tindak pidana menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat 1 KUH pidana dan dalam KUH pidana karangan R. Susilo, bahwa yang dimaksud membantu melakukan adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum atau tidak jadi sesudahnya kejahatan itu dilakukan, dan bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja baik moral maupun material. Hal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa Mayani MZ panggil Maya sendiri, bahwa benar terdakwa mendapat cerita dari Farhan Muhammad bahwa Farhan Muhammad akan membawa adik-adiknya di Mentawai untuk sekolah, dan Farhan Muhammad mengatakan akan mencari donatur. Lalu terdakwa mengenalkan Farhan Muhammad dengan Pak Darwin dan panggil Pak Darwin. Dan dari panggil Pak Darwin terdakwa
Dan dari panggil Pak Darwin, Farhan Muhammad disuruh untuk menemui saksi Haji Febri Edi, panggil Febri di Majelis Masjid Plaza Indonesia di Jalan MH Tamrin Kaping 28 30 Jakarta Pusat. Benar terdakwa kemudian ditelepon oleh Farhan Muhammad yang mengatakan sudah ada solusi dari Haji Febri Edi. Benar terdakwa mengetahui dari Farhan Muhammad bahwa adik-adiknya di Mentawai tidak mampu dan Farhan Muhammad sudah ditelepon oleh kepala dusun. Benar terdakwa mengetahui dari Farhan Muhammad bahwa adik-adiknya dari Mentawai tersebut akan disekolahkan ke pesantren di Bogor. Karena kalau di Sumatera Barat orang Mentawai setelah Muslim kembali murtad. Benar bahwa terdakwa mengetahui agama adik-adik Farhan Muhammad tersebut beragama Kristen. Benar terdakwa mengetahui bahwa Farhan Muhammad mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah ke rekening Bank BRI milik terdakwa. Benar untuk masalah biaya yang membawa 9 orang anak tersebut diurus oleh terdakwa Mayani MZ, mulai dari keberangkatan menuju Surat Aban ke Padang dan membeli tiket bus, penginapan, biaya pakaian dan kebutuhan 9 orang anak tersebut diurus oleh terdakwa. Terhadap pembelaan sendiri oleh terdakwa Mayani MZ panggil Maya yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut keterangan karena BAP yang dibuat tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Pada saat pemeriksaan terdakwa merasa tertekan dan takut karena sebelumnya melihat Farhan selalu dipukuli dan ditendang oleh polisi. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan terdakwa dan saksi verbalisan Gatot Ibnu Sulendro, di mana terdakwa memberikan keterangan pada saat pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum dan memberikan keterangan tanpa ada paksaan kekerasan, dan terdakwa dengan luasa membaca kembali berita acara pemeriksaannya sebelum membubuhkan tanda tangan. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pembelanya tidak mempunyai alasan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memeriksa dan mengadil perkara ini, menolak semua dalil-dalil dan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan menerima tuntutan kami yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan terdahulu. Selanjutnya tanggapan atau replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat tuntutan tersebut. Demikian tanggapan atau replik kami atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Farhan Muhammad panggil Habib alias Ramses Saugo dan terdakwa Mayani MZ panggil Maya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menyelesaikan perkara ini. Amin. Baik, ya diterima replik dari Prosedur Umum. Maka kesempatan terakhir duplik dari Prosedur Umum kesempatan pada hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 9 Maret untuk menunjukkan pilihan jadi pembelaan terakhir dari Prosedur Umum. Jangan dinyatakan. Ibu di kota lagi, Satu lagi. Siapa? Siapa? Ini tadi ya, saya